Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 dengan anggota Alvin Anugrah Pratama dengan NIM 22343019 dan si Adelia Putri dengan NIM 22343020, Rahmat Hidayat dengan NIM 22343027 dan Ramadhani Maulidia Hilma dengan NIM 22343028. Akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai set instruksi dalam mata kuliah organisasi dan arsitektur komputer. Baiklah, kita masuk ke materi pertama. Next. Apa itu set instruksi? Set instruksi adalah kumpulan lengkap instruksi yang dapat dimengerti oleh sebuah CPU. Set instruksi ini juga sering disebut sebagai bahasa mesin atau machine code karena aslinya juga berbentuk biner. Kemudian dimengerti sebagai bahasa estetik untuk konsumsi manusia atau programmer. Next. Sebuah instruksi terdiri dari sebuah opcode dan beberapa informasi seperti operan dan kemana hasil akan ditempatkan. Subjek umum untuk menspesifikasi di mana operan-operan berada disebut pengalamatan. Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Rahmat Hidayat. Kepada Rahmat Hidayat, dipersilahkan. Baiklah, materi selanjutnya itu karakteristik mesin instruksi. Instruksi mesin yang dieksekusi membentuk suatu operasi dan berbagai macam fungsi CPU. Kumpulan fungsi yang dapat dieksekusi CPU disebut set instruksi CPU. Adapun karakteristik instruksi mesin yaitu yang pertama, elemen-elemen instruksi mesin. Yang kedua, representasi instruksinya. Yang ketiga, jenis-jenis instruksinya. Yang keempat, penggunaan alamat. Dan yang kelima, rancangan set instruksi. Next. Selanjutnya ada elemen set instruksi, yaitu suatu instruksi yang harus berisi elemen informasi yang diperlukan CPU. Yang pertama yaitu opcode atau operation code, yaitu spesifikasi operasi yang akan dilakukan. Kode dalam berbentuk biner yaitu angka 0 dan angka 1. Yang berikutnya itu source operand reference, yaitu operasi yang berasal dari satu sumber. Operan adalah input dari operasi. Yang selanjutnya result operan reference, yaitu hasil dari operasi yang dilaksanakan. Kemudian ada next instruction reference, yaitu memberitahu CPU untuk mengambil instruksi selanjutnya setelah yang dijalankan selesai. Kemudian ada source and result operan dapat berupa salah satu di antara tiga jenis berikut. Yang pertama yaitu main or atau virtual memory, yaitu dengan adanya acuan instruksi berikutnya, maka alamat memori utama atau memori virtual harus diketahui. Yang kedua ada CPU register. Yang ketiga ada input atau output device. Selanjutnya yaitu representasi instruksi. Di dalam komputer, instruksi dipresentasikan oleh himpunan bit. Himpunan bit ini dibagi menjadi beberapa bidang. Dengan bidang-bidang ini berkaitan dengan elemen-elemen yang akan memuat instruksi. Layout instruksi, layout instruksi ini dikenal sebagai bentuk instruksi. Pada sebagian besar set instruksi dapat digunakan lebih dari satu bentuk. Selama berlangsungnya eksekusi instruksi, instruksi dibaca ke dalam register instruksi yang terdapat dalam CPU. Untuk melakukan operasi yang diperlukan,
CPU harus dapat mengeluarkan data dari berbagai bidang instruksi. Opcode dipresentasikan dengan singkatan-singkatan yang disebut mnemonic, mnemonic yang mengindikasikan operasi. Contohnya adalah yang pertama ada add, yaitu menambahkan. Yang kedua ada sub atau subtract, yaitu pengurangan. Yang ketiga ada MPY atau multiply, yaitu perkalian. Yang ketiga ada div atau divide, yaitu pembagian. Yang kelima ada load, yaitu membuat data-data dari memori. Yang keenam ada store, yaitu simpan data ke memori. Operan-operan juga dipresentasikan secara simbolik. Misalnya instruksi add, simbolik R dan Y. Berarti tambahkan nilai yang terdapat pada lokasi Y ke isi register R. Dalam contoh ini, Y berkaitan dengan alamat lokasi di dalam memori, dan R berkaitan dengan register tertentu. Perlu dicatat bahwa operasi dilakukan terhadap isi alamat, bukan terhadap alamatnya. Sehingga mungkin untuk menuliskan program bahasa mesin dalam bentuk simbolik. Setiap opcode simbolik ini memiliki representasi binar yang tetap, dan pemrograman dapat menetapkan masing-masing operan simbolik. Misalnya, pemrograman dapat memulainya dengan definisi-definisi X sama dengan 523, Y sama dengan 514, dan seterusnya. Sebuah program yang sederhana akan menerima input simbol ini, kemudian mengkonversi opcode dan acuan operan menjadi binar, dan akhirnya membentuk instruksi mesin binar. Selanjutnya itu jenis instruksi. Yang pertama itu data processing. Data processing adalah jenis pemrosesan yang dapat merubah data menjadi informasi atau pengetahuan. Pemrosesan data ini sering menggunakan komputer, sehingga bisa berjalan otomatis. Setelah diolah data ini, biasanya mempunyai nilai yang informatif jika dinyatakan dan dikemas secara terorganisir dan rapi. Selanjutnya itu storage, atau sering disebut juga sebagai memori komputer, yang merujuk kepada komponen-komponen komputer yang mempertahankan data digital yang digunakan untuk beberapa interval waktu. Next. Yang selanjutnya itu data movement atau data movement input output. Data movement yaitu proses data movement. Proses data movement itu adalah memindahkan data-data dari database yang berupa data indeks, grants, skema, dan lain-lain ke tempat baru. Data movement terdiri dari dua bagian besar, yaitu load dan upload, lalu ekspor dan import. Yang selanjutnya yaitu program flow control, yaitu salah satu bagian dari CPU yang bertugas untuk memberikan arahan, kendali, atau kontrol terhadap operasi yang dilakukan di bagian ALU atau Arithmetic Logic Unit. Next. Desain set instruksi. Desain set instruksi merupakan masalah yang sangat kompleks yang melibatkan banyak aspek. Di antaranya adalah kelengkapan set instruksi, ortogonalisis, yaitu sifat independensi instruksi. Yang ketiga, kompatibilitas. Selain ketiga aspek tersebut, juga melibatkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, operation repertoire. Yang kedua, data types. Ketiga, register. Yang keempat, yaitu addressing. Nah, udah. Sekian Baiklah, dari saya. materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Alvin. Kepada Alvin dipersilahkan. Nah, saya akan menyambung materi yang telah dibacakan oleh Rahmat sebelumnya. Apa itu operan? Operan adalah sebuah objek yang ada pada operasi matematika yang dapat digunakan untuk melakukan operasi. Next.
Tipe-tipe operan. Terdapat 3 tipe operan. Yang pertama itu adalah addresses atau pengalamatan. Yang kedua ada number, ya, di mana terbagi 3 juga, itu ada integer atau nilai tetap, ada floating point dan bilangan desimal. Yang ketiga yaitu ada karakter. Yang pertama ada karakter ASCII, lalu ada karakter ABCDIC. Next. Tipe-tipe operan. Yang keempat ada logical data. Bila data berbentuk binary 0 dan 1, jenis-jenis operatornya adalah sebagai berikut. Yang pertama, operator aritmetika. Operator untuk melakukan fungsi aritmetika seperti penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Yang kedua ada operator relasional. Operator untuk menyatakan relasi atau perbandingan antara dua operan seperti lebih besar atau sama, lebih kecil atau sama, lebih kecil, dan sama, dan juga ada tidak sama. Ditandai dengan tanda seru dan sama dengan. Lalu ada yang ketiga, yaitu adalah operator logika. Operator logika adalah operator untuk merealisasikan operan secara logis seperti AND, OR, dan NOT. Materi selanjutnya adalah jumlah alamat atau number of addresses. Number of addresses salah satu cara tradisional untuk menggambarkan arsitektur prosesor adalah dengan melihat jumlah alamat yang terkandung dalam setiap instruksi. Jumlah alamat maksimum dalam sebuah instruksi bisa terdiri dari 3 alamat, 2 alamat, 1 alamat, bahkan 0 alamat. Next. 3 alamat. 3 alamat terdiri atas hasil operan 1 dan operan 2. Terdapat beberapa set instruksi pada 3 alamat. Yang pertama ada multiply, digunakan untuk mengalihkan, ada divide, digunakan untuk membagi, ada add, digunakan untuk menambah, dan ada subtract, digunakan untuk mengurangi. Next. 2 alamat terdiri atas operan 1 dan operan 2, di mana operan 1 merangkap sebagai hasil instruksi. Contohnya di sini adalah Y sama dengan dalam kurung A kurang B dibagi C tambah D kurang E kali E ke dalam Y dengan menggunakan fungsi move. Selanjutnya menggunakan fungsi subtract Y, B, yaitu Y kurang B, di mana hasilnya disimpan pada Y lagi. Lalu kita memindahkan T, nilai D ke dalam T, lalu mengalihkan nilai T dengan nilai E, di mana hasilnya akan disimpan pada nilai T. Dan juga menambahkan nilai T dengan nilai C, yang hasilnya juga disimpan pada nilai T. Lalu yang terakhir, yaitu membagi nilai Y dan T, dengan yang mana nanti hasilnya akan disimpan pada Y. Apabila kita menggunakan 2 alamat, maka kita akan mendapatkan 6 buah operasi. 1 alamat. 1 alamat terdiri atas 1 operan dan hasil akan disimpan pada akumulator. Misal subtract B mempunyai arti dalam algoritmik akumulator sama dengan akumulator kurang B. Akumulator dikurang akumulator register B. Artinya kurangkan isi akumulator dengan register B. Kemudian simpan hasilnya di register akumulator. Yang terakhir ada 0 alamat. 0 alamat mempunyai bentuk umum optional code atau disingkat opcode. Lalu terdiri dari semua alamat operan implisit disimpan dalam bentuk stack. Yang ketiga, operasi yang biasanya membutuhkan dua operan akan mengambil isi stack paling atas dan bawahnya. Misalnya sub yang mempunyai arti dalam algoritmik S top sama dengan S top kurang 1 dikurang S top. Yang kedua, kurangkan isi stack nomor 2 dari atas dengan isi stack paling atas. Kemudian simpan hasilnya di stack paling atas. Untuk mengoperasikan ada beberapa instruksi khusus pada 0 alamat, yaitu adalah stack, push, dan pop. Terima kasih.
Baiklah, materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Ramadhani Maulidia Hilma. Kepada Ramadhani Maulidia Hilma dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya yaitu tipe-tipe operasi. Tipe-tipe operasi dalam perancangan arsitektur komputer, jumlah kode operasi akan sangat berbeda untuk masing-masing komputer, tetapi terdapat kemiripan dalam jenis operasinya. Tipe-tipe operasi yang pertama yaitu transfer data, yang mana menetapkan lokasi operan sumber dan operan tujuan. Yang kedua, lokasi-lokasi tersebut dapat berupa memori, register, atau bagian paling atas daripada stack. Yang ketiga, panjang data yang dipindahkan. Yang keempat, menetapkan mode pengalamatan. Tipe operasi yang kedua yaitu aritmatika. Tindakan CPU untuk melakukan operasi aritmatika yang pertama yaitu transfer data sebelum atau sesudah. Yang kedua, melakukan fungsi dalam ALU. Yang ketiga, menset kode-kode dan flag. Tipe operasi yang ketiga yaitu logika. Tindakan CPU sama dengan aritmatik. Operasi set instruksi untuk operasi logikal yaitu yang pertama AND, OR, NOT, XOR. Yang kedua, compare, yaitu melakukan perbandingan logika. Yang ketiga, test, menguji kondisi tertentu. Yang keempat, shift, operan menggeser ke kiri atau kanan menyebabkan konstanta pada ujung bit. Yang kelima, rotate, operan menggeser ke kiri atau ke kanan dengan ujung yang terjalin. Tipe operasi yang keempat yaitu konversi. Tindakan CPU sama dengan aritmatik dan logikal. Instruksi yang mengubah format yang beroperasi terhadap format data. Misalnya pengubahan bilangan desimal menjadi bilangan biner. Operasi set instruksi untuk operasi konversi yang pertama yaitu translate, menerjemahkan nilai-nilai dalam suatu bagian memori berdasarkan tabel korespondensi. Yang kedua, convert, mengkonversi isi suatu word dari suatu bentuk ke bentuk lain. Tipe operasi yang kelima yaitu input-output. Tindakan CPU untuk melakukan input-output yang pertama, apabila memory map input-output, maka menentukan alamat memory map. Yang kedua, mengawali perintah ke modul input-output. Operasi set instruksi input-output yang pertama yaitu input, memindahkan data dari perangkat input-output tertentu ke tujuan. Yang kedua, output, memindahkan data dari sumber tertentu ke perangkat input-output. Yang ketiga, start input-output, memindahkan instruksi ke prosesor input-output untuk mengawali operasi input-output. Yang keempat, test input-output, memindahkan informasi dari sistem input-output ke tujuan. Tipe operasi yang keenam yaitu transfer control. Tindakan CPU untuk transfer control mengupdate program counter untuk subroutine, call atau return. Operasi set instruksi untuk transfer control yaitu yang pertama jump, memindahkan tanpa syarat dan memuat PC dengan alamat tertentu. Yang kedua, jump bersyarat, menguji syarat dan memuat PC atau tidak sesuai syarat. Yang ketiga, return, mengganti isi PC dan register lainnya. Yang keempat, execute, mengambil operan dari lokasi tertentu dan mengeksekusi sebagai instruksi. Selanjutnya, skip, menambah PC sehingga melompati instruksi selanjutnya. Skip bersyarat, melompat atau tidak melakukan instruksi sesuai dengan syarat. Halt, menghentikan eksekusi program. Wait, melanjutkan eksekusi pada saat persyaratan dipenuhi. Dan terakhir, no operation, tidak ada operasi yang dilakukan. Tipe operasi yang ketujuh, yaitu control system. Hanya dapat dieksekusi ketika prosesor berada dalam keadaan khusus tertentu atau sedang mengeksekusi suatu program yang berada dalam area khusus, biasanya digunakan dalam sistem operasi. Contoh, membaca atau mengubah register kontrol.
Mungkin sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Demikianlah pemaparan yang dapat kami sampaikan pada materi ini. Dapat ditarik kesimpulan bahwa set instruksi merupakan alat bagi pemrogram untuk mengontrol CPU. Set instruksi menentukan banyak fungsi yang akan dilakukan oleh CPU, dan karena itu memiliki efek yang sangat menentukan implementasi CPU. Dengan demikian, kebutuhan-kebutuhan pemrogram harus menjadi bahan pertimbangan dalam merancang set instruksi. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Minta maaf apabila ada dapat kesalahan. Akhir kata, mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.